Salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nama saya Ismail SPD, guru Sekolah Dasar Negeri 12 Topang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Telah melakukan praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan bertemakan gaya hidup berkelanjutan dan berjudul Pohon Nilai-Nilai Pancasila Karakter Negeriku. Sebagai seorang guru, tentu sudah menjadi kewajiban dan panggilan hati untuk melaksanakan tugas walaupun di mana kita berada. Tempat tugas berada di Desa Topang atau berada di Pulau Topang. Desa Topang merupakan desa satu-satunya yang terpisah dari kecamatan. Untuk menempuh ke Desa Topang tersebut membutuhkan alat transportasi laut, yakni kempang. Proses perjalanan sekitar 1 jam dari kecamatan menuju Pulau Topang tersebut. Dimulai dari jam 5.30 pagi, saya harus meninggalkan rumah, kemudian melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan sekitar 15 menit. Pukul 6, kempang sudah mulai berjalan menuju Desa Topang. Sekitar pukul 7 atau 7.15, kempang sudah bersandar di dermaga Topang. Sesampainya di Topang, kemudian saya melanjutkan perjalanan sekitar 15 menit untuk menuju sekolah SD Negeri 12 Topang. Untuk jaringan internet, sekolah menggunakan WiFi, namun listrik hanyalah hidup pada malam hari dan siangnya menggunakan genset. Ketika pulang sekolah, WiFi sudah tidak dihidupkan lagi. Untuk itu, untuk mendapatkan informasi setiap hari, saya harus menuju ke pelabuhan untuk mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila salah satu muatan dalam IKM yang merupakan kegiatan pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan dan di dalamnya terdapat karakter dimensi Pancasila, di mana peserta didik diharapkan memiliki karakter sesuai harapan. Pada P5 ini, penilaian bukanlah dari hasil akhir, tetapi menekankan pada proses peserta didik menerapkan sesuai dengan dimensi yang diharapkan. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain itu, dimensi yang diharapkan adalah gotong royong dan kreatif, serta bernalar kritis. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, kita akan mempraktekkan kegiatan kita. Nah, sebelumnya akan Bapak sampaikan bagaimana perlengkapan kita dalam membuat pohon nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalamnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah anak-anak membuat pohon nilai-nilai Pancasila, nah tentunya anak-anak sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila belum? Sudah. Nah, sudah. Jadi nanti nilai-nilai Pancasila pertama itu apa saja di kehidupan masyarakat, di sekolah, ya, di keluarga. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan, ya. Jadi nanti kita masuk ke literasi.
apa yang anak-anak telah anak-anak buat, biar teman yang lain tahu apa yang anak-anak sudah lakukan pada nilai-nilai Pancasila. Oke, paham? Nah, dari plastik bekas, anak-anak yang pertama dilakukan adalah merapikan plastik. Ya, merapikan plastik agar mudah dipotong. Ini ada yang sudah dirapikan di rumah, ada yang masih acak-acakan. Ini mana? Oke, ya dirapikan nak, disusun yang rapi ya. Seperti yang baru beli ya. Pada tahap ini peserta didik melakukan kegiatan pemotongan dan mereka melakukan kerjasama secara kelompok kecil untuk memotong bagian kertas yang sudah mereka pilah dan sudah mereka susun secara rapi. Anak-anak bekerja sama dengan rasa riang gembira untuk mencapai tujuan yang mereka sepakati. Oke, yang udah jadi anak-anak bisa yang bagian tukang nempel siapa? Kasihkan ke yang tukang nempel. Sana nih, belum klaim ini. Udah kebanyakan tuh lemnya. Jangan sampai jangan lem ini tipis saja dia lengket. Ayo juga bal. Nah langsung diapakan. Tuh yang bagian-bagian bunga, bagian-bagian tumbuhan. Yang bagian-bagian tumbuhan ditulis, itu kan ada nih bagiannya. Nah, Mama Fatur. Kemudian kegiatannya Fatur melakukan apa kemarin? Ananda Fatur ini mengantar makanan ke rumah tetangga. Di luarnya Ananda tulis nama Ananda sendiri. Kalau Ananda berkelompok, umpama nih proses pembuatan pohon nilai Pancasila. Nah, itu kan anak-anak membuat tuh, masuk ke dalam gotong royong. Gotong royong nanti cari di mana? Kami satu kelas bergotong royong membuat pohon nilai-nilai Pancasila. Nah, satu kelas itu nggak perlu ditulis satu-satu namanya, tapi cukup satu kelas. Tempel kemana? Nah, ini tadi Fatur mengantar makanan ke rumah tetangga itu masuk ke nilai Pancasila yang kedua. Apa bunyi nilai nilai kedua? Nah, jadi si Fatur ini termasuk orang yang beradab, memberikan makanan kepada tetangganya. Anak-anak nanti tempel di sini. Pada aksi kelima ini, peserta didik melakukan praktek bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila pada pohon nilai-nilai Pancasila, sehingga kedepannya siswa sudah memahami bagaimana melakukan atau memanfaatkan pohon nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Lanjut yang lain. Didik. Pada aksi kelima ini, peserta didik melakukan praktek bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dan terima kasih.